أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kita udah masuk bab baru, babul haidi. Babul haidi. Benar ya. Halaman berapa ya Ustaz ya? Halaman 50, Bu. Halaman 50. 50. Itu jauh ya. Oh iya. Babul haidi. Nah ini fikih perempuan ini. Harusnya Bu Roisa ini yang baca. Ya, atau Bu. Udah kelewat. Ini ada Bu Fauzia yang baca. Ya. Hadis ke-136 an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anna Fatimata binta Abi Ubaish kanat tustahadu. Fatimah putri Abi Hubais tustahadu. Tustahadu itu ditimpa head. Karena pakai ditimpa, maka bukan haid. Jadi istihadoh namanya. Fatimah beristihadoh. Insya Allah paham. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadanya, inna damal haidi damun aswadu yu'rofu. Darah haid adalah darah berwarna hitam yu'rofu. Udah dikenal. Dikenal dengan mata kepala, dikenal juga dengan mata hati. Karena ada waktu-waktunya. Waktu haid, itu dikenal haid. Gitu maksudnya. Dan juga secara penelitian, para imam mazhab itu meneliti. Perempuan biasanya haid berapa hari, paling lama berapa hari. Kalau lewat dari yang paling lama masih keluar juga, kesimpulan penelitian, itu bukan haid. Namanya damul illah. Faiza kana, berikutnya Pak Jamal. Nah, faiza kana zaliki fa'amsiki anis sholah. Kalau memang darah yang keluar darimu, wahai Fatimah, seperti itu, fa'amsiki anis sholah. Tahan sholat. Jangan sholat maksudnya. Faiza kana al-akhoru. Tapi kalau bukan seperti itu, fatawaddoi wasolli. Berwudu dan sholat. Maksudnya yang tadi juga diberesin. Ya, jangan sampai keluar pada saat sholat. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Shahhahah Ibnu Hibban. Coba Pak di keterangan catatan kaki 136. Di atas kali. Bawahnya lagi, Pak. Ini dia. Qauluhu yu'raf bil bina lil maf'ul. Dalam hadis redaksinya yu'raf mabni lil maf'ul minal ma'rifah. Terambil dari ma'rifah, dikenal. Dikenal. Ai ta'rifuhun nisa. Dikenal oleh perempuan. Nah, ini sekedar sebentar sebelum sampai kepada yang berikutnya. Kita dalam agama kenal betul dengan apa namanya ma'ruf, apa namanya munkar. Ma'ruf itu dikenal secara harfiah. Tetapi secara konseptual
dalam konteks agama menjadi dipastikan tak ada manusia yang tak kenal dengan ma'ruf. Ma'ruf kebaikan. Secara naluriah manusia sudah diberi potensi untuk bisa membedakan mana baik, mana yang diingkari, yaitu munkar. Itu secara rutin. Ada orang kecebur, ditolongin. Mereka tahu itu kerjaan baik. Ada orang lagi jalan, dijorogin sampai kecebur. Udah tahu siapapun tanpa agama. Itu adalah diingkari oleh naluri manusia. Maka saking dikenalnya hal-hal kebaikan yang seperti itu dibahasakan oleh Al-Quran namanya ma'ruf. Saking diingkarinya maka dibahasakan oleh Al-Quran munkar. Terkait dengan darah dalam hadisnya ada kata-kata damun aswadu yu'raf. Itu secara naluriah perempuan kenal dia. Gitu. Oke. Itu ma'rifah. Ta'rifuhun nisa. Artinya perempuan semua kenal. Nggak ada yang nggak kenal. Siapa yang nggak kenal darah? Katakan non muslim perempuan. Dia men juga apa enggak ya? Men. Men juga? Pak Jamal kali udah penelitian. Nah, lewat kajian Tampaknya susah tekstual Bu, saja tampaknya. dia manusia, maka dia kenal. Cuma agamanya nggak memberikan pengenalan lebih jauh. Bagaimana mensikapinya, itu dia lain lagi ya. Oke, wakila bidommil ya. Ada juga yang membaca dengan didomahkan yu'raf. Oke, berikutnya Pak Jamal coba. Ya, wa kasrir ra yu'rifu bil bina lil ma'lum min bab al if'al. Yu'rifu bacanya. Ai lahu urafun waraihah. Uraf ciri. Artinya ada ciri dan ada aroma. Kalau dibacanya yu'rifu. Al haidu yu'rifu gitu. Mengenalkan jadinya, mengenalkan diri dia. Fa idza kana dzalika, kata Nabi, apabila seperti itu bikasril kaf dengan kazaliki ya, kazaliki. Fa'amsiki ay imtani yani sholah. Berhenti sholat. Faidakan al-akhar. Tapi kalau darahnya itu yang lain. Ay alladzi laisa bitil kasifah. Yang sifatnya berbeda. Wastan karahu. Ay qala innahu munkar. Wa wajhu nakiratihi annahu min hadis Adi ibni Sabit an abihi an jaddihi wajadduhu la yu'rafu. Wah itu wastan karahu. Ini mah dalam hadisnya nggak ada kan? Wa in kana ghaira dzalika. Coba Pak kembali ke hadisnya. Fatawaddai wa sholli, nggak ada istankara ini. Ya. Ya sudah. Istankara maksudnya diingkari, bukan nakiroh, tapi diingkari. Iya, artinya bahwa darah yang keluar tidak memiliki sifat-sifat itu, kemudian muncul keingkaran. Keingkaran dimaksud, oh ini mah bukan, gitu keingkaran. Iya, kalau begitu fatawaddoi, maka berwudulah dan sholat. Tentu dengan menjaga kebersihan ya tubuhnya. Selesai. Hadis 137. Wa fi hadisi Asma'a binti Umais. Dalam hadis Asma putri Umais inda Abi Daud, dalam riwayat Abu Daud.
Walitajlis fi markan fa idza ra'at sufratan fauqal ma faltagtasil lizuhri wal asri ghuslan wahidan wa tagtasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan wa tagtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawadda fima baina dzalika. Hadis Asma nih. Kalau melihat ada darah, itu terusannya. Walitajlis, hendaklah engkau duduk fi markan. Apa markan Pak Jamal ini? Ada terjemahannya nggak situ? Maksudnya di tempat duduk yang bisa kelihatan darah kalau dia bangun, gitu maksudnya. Dari kata rukun, kalau rukun itu sendiri artinya tiang. Ya, ini maksudnya duduk di tiang. Itu dia apa? Tempat mencuci pakaian. Pencuci Tempat mencuci pakaian. berarti bak dong. Iya. Ya, duduk itu. Ya. Tapi duduk Fa idza maksudnya ra'at gimana? sufratan fauqal ma. Oh iya, ada air nih. Jadi Bacanya bukan buka, mirkan, mirkan. iya benar birkah itu, tempat air, di bak boleh. Ya. Baru kemudian habis duduk di situ sebentar bangun. Duduknya Bak. udah dibayangkan insya Allah ya, buka celana, duduk fauqal ma. Sufratan fauqal ma, ada kuning di atas air, faltagtasil, mandi. Lizuhri wal asri, mandi satu kali, umpamanya itu terjadi jam 11. Maka mandi untuk sholat zuhur dan asar, satu mandi. Wa tagtasil lil maghrib wal isya, habis asar, ntar menjelang maghrib mandi lagi, buat sholat maghrib dan sholat isya. Ghuslan wahidan, ya, satu mandi. Wa tagtasilu lil fajri, nanti menjelang subuh mandi satu kali lagi. Habis itu wa tatawaddau fima baina dzalika. Seterusnya dia berwudu. Wudu saja nggak pakai mandi. Baru kita lihat penjelasannya Pak Jamal, ini mah saya belum ngalamin ini. Ah, Maksudnya nggak jelas nih 137. Ustaz. Benar. Nah, terus juga qauluhu fi markan bi kasril mim, mirkan wa fathil kaf. Al-qis'ah al-kabirah, apa bejana yang besar, wa tusamma bil ijanah, namanya ijanah. Nah ini, fa idza ra'at sufratan fauqal ma falita'lam annaha alamah lizihabil haid wantihaihi. Oh, ini selesainya ini. Kan? Ya. Falita'lam, maka ketahuilah bahwasanya ada kuning di air dalam bak yang kita duduk tadi, itu adalah tanda selesainya haid. Lizihabil haid, perginya haid, wantihaihi, dan selesai. Faltagtasil lizuhri wal asri ghaslan bi an tuakhira zuhra ila akhiri waqtiha wa tuqaddimal asra fi awwali waqtiha fatakunu qad atat bi kulli salatin fi waqtiha wa qad jama'at bainahuma surah. Saya teruskan dulu. Wa kadza fil maghrib wal isya wa tatawadda fima baina dzalika ay ma baina zuhri wal asri wa ma bainal maghrib wal isya. Wa hadza yufidu annal wudu anna wudu'at zuhri la yakfi lil asri. Wa kadza wudu'ul maghrib la yakfi lil isya fi haqqil mustahadah. Oh, mustahadah. Baru ketemu nih. Walau kanatis salatan muqarinatain fal mustahadah la tusalli bi wudu'in wahid illa fardan wahidan. Ya, dipaham.
Fa iza ra'at sufrata, kita kembali ke situ. Apabila engkau melihat ada kuning di atas air, ketahuilah itu selesai haid. Selesai haid. Karena selesai, faltag tasil, mandi. Lizuhri, untuk zuhur dan asar, ghuslan wahidan, satu mandi. Kayak apa sih penjelasannya? Bi antu akhir zuhra ila akhiri waktiha. Akhirkan sholat zuhur pada akhir waktunya. Zuhur jam 12. Asar jam 3. Umpama. Maka perintah mandi untuk sholat zuhur notabene sholat zuhurnya diakhirkan, maka mandinya ya setengah jam sebelum masuk waktu asar. Mandi. Habis itu masuk sholat zuhur. Habis sholat zuhur kurang lebih beberapa menit, terus masuk asar. Tuh, nggak usah mandi lagi. Ya, nggak usah mandi lah. Itulah satu mandi untuk zuhur dan asar. Wa tuqaddamul asru fi awwali waktiha. Didahulukan sholat asar di awal waktunya. Karena selesai sholat zuhur pada akhir waktu, terus tak lama kemudian masuk waktu asar. Maka didahulukan, artinya ditakdim. Tidak di akhir. Itu yang dimaksud faltag tasil lizuhri wal asri ghuslan wahidan. Fatakunu qad atat bikulli sholah fi waktiha. Maka dengan demikian dia telah melakukan sholat tepat waktu. Wa qad jama'at bainahuma surah. Jamaat dia ini si perempuan ya, menggabung apa? Surah, satu pola bentuk antara zuhur dan asar, bainahuma zuhur dan asar. Wa kadza fil maghrib wal isya. Demikian juga terkait dengan maghrib dan isya. Wa tatawaddau fima baina dzalika. Nah, berkaitan dengan maghrib dan isya nih. Maghribnya di akhir juga, mandi lagi. Habis mandi, sholat maghrib, tak lama kemudian masuk isya, terus sholat isya, nggak usah mandi lagi isyanya. Itu yang dimaksud ghuslan wahidan. Satu mandi untuk dua sholat. Mandi tentunya dengan berwudu ya. Ya. Mana dia? Wa tatawadda fi ma baina dzalika. Dan dia berwudu, tatawaddau ya. Di antara keduanya, ai ma baina zuhri wal asri wa ma bainal maghrib, itu tetap habis mandi mau wudu. Ya. Terus walaupun enggak batal dalam konteks ini wudu. Wa yufidu anna wudu az-zuhri la yakfi lil asri. Ini memberikan informasi bahwa wudu yang dipakai untuk zuhur tidak bisa dipakai lagi untuk asar. Demikian juga wudu yang dipakai untuk maghrib tidak bisa dipakai lagi untuk asar. Untuk isya. Wa kaza wudu'ul maghrib layak filil isya. Demikian juga wudu maghrib tidak bisa dipakai untuk sholat isya. Fi haqqil mustahadoh. Nah ini kuncinya. Kalau itu haid adalah istihadoh. Ini cerita istihadoh, bukan cerita haid. Udah, kebayang apa belum? Ini ada dikit saya selesaikan. Walau kanatis sholatan muqarinatain. Meskipun dua sholat itu beriringan. Fal mustahadah la tusolli biwudu'in wahid. Yang mustahadah tidak sholat dengan satu wudu. Ya, illa fardon wahidan, kecuali satu fardu. Bapak Ibu sekalian, ini hadis ini cerita bukan darah haid, tetapi istihadah. Si A nih, ibu-ibu, nggak ada masalah, nggak ada masalah tentang haid.
rata-rata setiap bulan, setiap tahun emang dipastikan 7 hari. 7 hari. Habis itu selesai. Tapi kemudian suatu ketika dia ragu, ini udah selesai apa belum ya? Kok masih keluar lagi? Gitu. Ya. Bagaimana ngetesnya? Ngetesnya tadi dia duduk di atas air, mau di ember, mau di kolam, mau di bak, bangun. Pas bangun ada warna kuning. Kesimpulan, kuning itu menunjukkan mennya udah selesai. Maka darah yang keluar berikutnya itu hukumnya bukan men, bukan head, tapi istihadah. Paham sampai situ kan kuncinya? Kalau itu status hukumnya istihadah, maka dia harus mandi. Mandi 1 kali untuk 2 sholat. Karenanya teknisnya jangan sampai ini teknis sekali nih. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Kalau sholat zuhur itu diakhirkan. Maka nanti sholat asar menjadi diawalkan. Itu udah masuk asar. Agar tidak ada jeda waktu yang terlalu panjang. Sehingga membuat dia harus mandi lagi. Itu. Udah bayang? Udah kayaknya nih pada tidur ya Pak Jamal ya. Bu-ibu Lagi mikir Ustaz. Tapi tadi Ustaz bilang wudhunya itu harus 2 kali berarti ya? Iya. Terus Zuhur mandi ya wudhu. Terus sholat maghrib. Habis Mandinya mandi sekali. untuk surat zuhur. Begitu mau Iya. sholat asar wudhu lagi. Benar, wudhu lagi. Enggak. Kok wudhu lagi sih? Wudhu lagi itu kan hadisnya tadi. Si ibu mah suka ngaget-ngagetin. Lah kan tadi asar kalau nggak batal wudhu juga. Kan Iya. tadi soalnya di akhir waktu. Mungkin nggak Iya. lama terus azan asar. Ya mandinya Kalau yang 1 wudhunya kali. sekali, wudhunya 2 kali. Ya itu dia tuh. Beda sarapannya mungkin itu dia. Enggak, kalau saya kira itu. Jadi karena nggak batal ya udah masuk asar ya asar gitu. Itu mah pikiran Ya, sendiri, kalau bukan kita lagi nggak belajar bermasalah, hadis. Bu. Ini karena kita Tuh. saat Nih ada istiqadah. keterangannya Bu. Wa kadza wudu'ul maghrib la yakfi lil isya. Itu maksudnya. Ya. Dari keterangan wa hadza yufidu anna wudu az-zuhri la yakfi lil asri. La yakfi artinya nggak boleh. Wa kadzalika wudu'ul maghrib la yakfi lil isya. Sebab kalau yang ibu maksudkan itu mah bukan kasus ini. Nggak ada kasus itu mah. Lah 1 wudhu 5 sholat, 6 sholat juga boleh. Enggak, maksudnya kenapa diakhirkan sholat zuhurnya kalau tetap wudhu juga Ya, gitu. maka ini dipahami dulu. Baru nanti pertanyaan kenapa diakhirkan. Ya. Oke, kayak begitu tuntunan hadisnya. Nih dalam penjelasan. Oke. Dan ini kasusnya apa? Istihadah. Kasusnya istihadah. Mandinya itu antisipasi. Antisipasi apa? Kalau itu adalah men. Padahal udah yakin itu bukan men. Kayak begitu bentuk ihtiyatnya beragama. Hati-hati. Apa ibu punya utang? Kayaknya udah dibayar apa belum ya? Padahal sih udah. Cuman muncul ragu. Itu afdolnya bayar lagi. Itu ihtiyat. Baru kemudian pada saat membayar yang karena dia ragu itu, kata orang itu yang dibayar, udah baru yakin. Ambil lagi. Itu kan kayak begitu ini. Oke, kita kembali saya jelaskan. Mandi 1 kali. Kalau mau sholat zuhur, maka diakhirkan. Kurang lebih setelah sholat zuhur beberapa menit masuk waktu isya. Wudhu lagi. Cuma nggak usah mandi. Itu yang dimaksud ghaslan wahidan. Bukan dalam kondisi normal. Ini dalam kondisi istihadah. Iya, terus maghrib nanti mandi lagi. Maghrib diakhirkan lagi. Iya, mandi lagi. Mandi
Sholat maghrib, wudhu tentunya, sholat maghrib. Terus beberapa menit kemudian masuk isya, wudhu Wudhu lagi. Tapi nggak usah mandi. Itu namanya Belum ghuslan mandi. wahidah. Itu kan antisipasi. Kalau udah ngerti itu istihadah, Lah, tetap kita begitu mah ini caranya. mah soal taat. Ini salah. Enggak, Antisipasi maksudnya mah. caranya tetap begitu. Hah? Caranya tetap begitu. Setiap waktu itu Iya, mandi. itu kan namanya taat. Ini dia, Enggak, kita ini lagi dalam ini dijelasin yang nama syarah istihadah, Bu. hadis. Iya. Mana dia tadi? Fi hakil, ini ada kata fi hakil mustahadah, baru dipaham. Tadi pun saya belum paham. Pas cerita fi hakil mustahadah, orang yang beristihadah. Istihadah. Iya. Kalau kita Bukan haid, bertanya, Bu. kenapa sih harus begitu? Nih dijawab, walau kanatis sholatan muqarinatain. Kenapa sih harus wudhu lagi? Jawab, meskipun dua sholat itu beriringan. Baru, fal mustahadah la tusolli biwudu'in wahid. Orang yang sedang istihadah itu tidak sholat dengan satu wudhu. Illa fardon wahidan. Kecuali satu sholat fardu. Kayak model tayamum. Orang yang Tayamum istihadah itu tidak satu tayamum, satu sholat. Ini kan informasi. Informasi dari Nabi lagi. Selesai, ada tanya boleh. Sebelum hadis berikutnya. ya, orang yang istihadah tidak sholat dengan satu wudhu. Orang yang istihadah tidak sholat dengan satu Tidak. wudhu. Sholat Ya, dengan satu Tidak bahasanya, wudhu. boleh sholat. bahasanya disusah-susahin, saya apa bingung. Gimana Udah. misalnya? Kalau sholat, Tidak boleh sholat. setiap sholat dengan kita harus satu wudhu. Ya, orang yang sedang istihadah, satu wudhu, satu sholat. Beres. Setiap Ya. sholat kita Satu dulu, harus satu wudhu. sholat. Berarti mandinya dua waktu gitu, satu mandi. Iya, Iya. boleh 2 waktu sholat kalau mau mandi. Iya. Udah jelas. Udah selesai. 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 Udah tinggal mandi kalau udah selesai. Tidak boleh sholat. Iya. Kan ini hal baru, makanya tadi kita hampir-hampir lepas konteks. Soal satu sholat, satu wudhu. Oh, istihadah. Tadi sampai duduk di air, itu kan soal teknis. Dulu peralatan, ilmu pengetahuan belum menjangkau. Belum menjangkau kepastian. Head udah selesai apa belum. Maka berikutnya, apa status hukumnya? Pada waktu itu belum ada teori. Teorinya masih sangat konservatif. Tadi bingung soalnya kenapa harus duduk di bak, itu yang saya bingung tadi pas mencerna kenapa harus duduk di bak. Jadi yang bingung tapi sekarang udah terjawab kan? Iya, ternyata untuk membedakan darah itu darah haid atau bukan. Iya. Ya, ntar di rumah dipraktekin. Ya orang nggak istihadah. Jangan duduk di ember, tetap balik, jatuh celentang. Sekarang sih ke dokter aja deh, Pak Ustadz. Nah, ini lagi-lagi kalau kita teruskan lagi lewat rasa keagamaan, luar biasa antisipasi. Kalau terjadi pada diri kita, gitu. Ya. Kita ingin memberikan kepastian buat diri kita. Ini masih men apa udah keluar men? Maka itu juga memberikan informasi, pemahaman, menurut biasanya udah selesai, tapi ini masih keluar juga. Gitu, jawaban-jawaban tadi. Iya. Iya. Saya kan cerita berdasarkan pengalaman. Ya Pak Jamal ya. Yeah. Kalau nggak percaya ya terserah. Biasanya sih kalau perempuan itu termasuk dengan Mas kalau lagi Ramadan aja tuh Ustadz pengen cepat selesai. Karena males kodok. Males kodok. Iya benar. Sama Nana saya begitu. Alhamdulillah katanya. Belum. Iya. Kalau lama-lama aduh nggak selesai-selesai. Alhamdulillah.
Ramadan terlewati. Ya, Jadi udah istihadah itu kan darah penyakit. Begitu setiap 2 sholat mandi gitu kan. iya. Berarti merepotkan ya. Ya kalau nggak mau repot ya keluar. Bisa keluar kemana? Keluar Islam. Keluar dari yang nggak merepotkan gitu. Ya, memang Ya seperti bukan itu. Kalau disikapi dengan pikiran, repot. Tapi lagi-lagi medannya medan bukan pikiran, medan ketaatan. Tapi itu kan mandinya mandi hadas besar kan Ustadz ya. Berarti kulit kepala harus basah kan ya. Iya. Lah iya, berarti sehari Iya. 3 kali Iya kan. itu Iya. makanya repot. Nah, sehari 3 kali Ya, selama kalau istihadah repot itu gitu karena loh. rambut basah tinggal dicukur. Botak Kan? dong. Dalam rangka membela ketaatan gitu. Iya, iya. Kalau nggak ada Ya enggak, maksud saya Hah? kenapa nggak ditunggu sampai selesai habis baru Ya kan kalau Lah udah istihadah beda, kan penyakit udah beda gitu. lagi Harus kan karena hukum. harus sholat itu. Ya, Berarti karena berdampak harus kepada sholat. hukum. Akarnya hukum darahnya tadi. Hukum darahnya tadi. Dan insya Allah kalau pengetahuan modern kedokteran, saya yakin tidak bertentangan bahwa ada darah kuning, ada warna kuning itu menginformasikan oh selesai headnya. Head dimaksud bukan darah tapi hukum. Soal darah setelah itu masih keluar, maka secara hukum darahnya bukan darah head. Iya. Gitu. Selama kita sakit, Jadi nggak keluar Iya, darah, darahnya itu tidak ya head biar namanya nggak sakit juga istihadah. bisa jadi kan nggak sakit. Iya, maka kalau istihadah kan pasti ada konsekuensi kelainan. hukumnya menjadi berbeda. Iya, Allah a'lam Iya bishawab. bisa jadi Istihadah biasanya bukan. seminggu sekarang 10 hari gitu kan. Iya, Berarti yang 3 hari itu dia harus mandi 3 kali gitu. iya. Karena ada kolam renang di rumah. Nyebur sekalian semuanya. Iya, hadis berikutnya Pak Jamal 100. Oh, Beli apa? hadis 138. Nih. Wa an Hamnata binti Jahshin radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, kuntu apa ini? Astahidu seharusnya. Boleh ustahadu. Kuntu ustahadu haidatan kasiratan syadidah. Aku beristihadoh banyak dan dahsyat. Istihadoh nih. Fa'ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaftihi. Aku datang Nabi minta fatwa kepadanya. Faqala innama hiya raqdatun minasyaiton. Raqdah. Coba apa Pak Jamal raqdah? Itu di bawah ada sekali. Fatahayyadi sittata ayyam au sab'ata ayyam. Maka anggaplah kamu itu haid 6 atau 7 hari. Padahal lebih dari itu. Anggap tuh 6, 7 atau 7 itu Sumaktasili. Habis itu mandi. Faiza berikutnya. Faiza stafti fasolli arba'atan wa isrina au salasatan wa isrina.
kalau engkau sudah meminta fatwa, istafti, fasolli sholatlah. Arba'an wa isrina. 24. Nanti ada penjelasannya. Atau 23. Wasumi wasolli. Puasalah. Sholatlah. Puasa maksudnya kalau Ramadan. Fa inna dalika yujzi'uk. Itu memberi balasan. Apa maksudnya itu ya? Menambal yang engkau tidak sholat. Wa kadzaliki faf'ali kulla syahr. Lakukan setiap bulan. Kama tahidun nisa. Seperti halnya wanita-wanita yang head. Fa in qawiti ala antu akhiri az-zuhra, kalau engkau mampu ya mengakhirkan zuhur, wa tu'ajjilil asra, menyegerakan asar, summa taghtasili, kemudian mandilah hina tathurin, ketika engkau suci, wa tusallina zuhra, salat zuhur, wal asra jami'an, ya boleh nih dijamak nih. Ya. Summa tuakhirinal maghrib wa tuajjilinal isya. Oh, ini bukan jamak, tapi kayak tadi modelnya, ya. Apa namanya? Di akhir zuhur terus masuk asar. Kemudian kau akhirkan maghrib dan kau segerakan isya. Summa taghtasilina wa tajma'in bainas sholatain. Boleh juga engkau mandi kemudian engkau menggabung dua sholat. Faf'ali, lakukan. Watagtasilina ma'as subhi, lalu nanti subuh engkau mandi, wa tusallin, engkau salat subuh. Qala wa huwa a'jamul amrain ilayya. Kayak ibu tadi bilang, ini aneh tapi berat. Berat, aneh. Ini juga begitu. Qala, kemudian siapa ini tadi perawinya itu yang berkata, wa huwa a'jamul amrain ilayya. Ini adalah dua perkara yang paling aku herankan. Rawahul khamsah ilan Nasa'i wa sahahu Tirmidzi wa hassanahu Al-Bukhari. Kita lihat itu Pak, catatan kaki 138. Catatan kaki penting ini. 138. Iya, naikin dikit. Nih dia nih. Qaulan astaftihi ay as'aluhu al-fatwa. Aku minta fatwa. Raqdah ay to'nah wa dorbah. To'nah tusukan. Dorbah pukulan. Paham maksudnya? Ini kinayah ya. Biasa men 6 atau 7 hari. Tapi ini lebih dari itu. Keluar darah. Pokoknya sampai 15, 20 hari. Tadi kata Nabi, yang 6 atau 7 hari anggaplah itu haid. Sementara sisanya dari hari ke-8 itu bukan haid. Istihadah. Itu maksudnya. Raqdah, semua itu sampai ya bleeding lah gitu kurang lebih. Itu bahasa kinayanya to'natus syaiton atau dorbah. To'nah tusukan. Dorbah pukulan. Tapi secara medis bisa jadi itu diketahui penyakit apa namanya. Tapi bahasa waktu itu kan nggak ada medis. Dibahasakan to'natus syaitan. Paham to'natus syaitan sampai sini? Pusing sekali. Anggap aja. Ya, bisa to'natus syaitan. Karena banyak pikiran, ya. Beras naik, gula naik, pusing jadinya. To'natus syaitan. Ya tidak? Pokoknya sekelas Pak Jamal. Dia ada orang datang bawa duit sekarung untuk 2024. Pusing apa enggak? Pusing. Terima aja. Ya, pusing.
Enggak. Bagi-bagi Itu aja Pak Jamal. itu yang Bagi-bagi imannya aja. jadi imannya kasih. kayak kulit bawang. Langsung awur-awur nyoh. Kan nggak minta. Nggak minta. Iya, jadi tuh perang pikiran. Perang pikiran Iya. jadi pusing. Dia pengen orang lain nggak tahu, termasuk istrinya. Simpen di mana ya? Kalau Kok tempat jadi tidur, begitu? ntar istrinya lagi Ya itu nyapu. salahnya Lah, ini sendiri. apaan ini gitu. Mikir. Itu gambaran makna Oh dari iya. ta'natus syaitan. Ya. Simpan bawa kasur. Kalau lagi Kasurnya kepikiran, ketindihan sekarung. Lah, ini ada apaan ini gitu. Nah, seperti hal itu juga pernah mengalami barangkali memaknai ta'natus syaitan. Dulu ketika pergi haji, ada tenaga medisnya perempuan. Perempuan masih gadis, dokter. Dia stres dia. Stres. Akhirnya dia minum itu penunda men. Datang juga pada waktu tawaf. Stres apa enggak? Umpamanya model begitu ilustrasinya. Itu disebut ta'natus syaitan. Syaitan jangan dikira sosok orang. Sekali Ustaz ya. Iya, pikiran. Akhirnya dia sendiri bingung itu sih. Ibu dokter itu gimana ya. Nambahin dosisnya, Dok. Juga. Dan banyak yang kayak begitu. Iya. Itu ta'natus syaitan. Oke. Mana ya? Udah tadi itu udah. Yang 8 sampai 15 dianggap istihadoh, terus Kesononya istihadah. Yang 6 sama tadi, atau 7 itu namanya haid. ya, Anggap tapi saja tadi yang haid. sholatnya di apa tuh? Oh, belum sampai ke situ tuh. Oh, belum Belum sampai. sampai. sholat yang 23 tadi. Iya. Ini baru tahu. Nah, fatahidi, kalau begitu engkau mennya sittata ayam au sab'ata ayam. Pokoknya 6 sampai 7 hari mandi atau 7. udah gitu ya. Iya. Itu kan atas dasar ragu. Karena atas dasar ragu hubungannya dengan sholat. Kalau men nggak ninggalkan sholat. Oleh karena itu nanti pada saat sudah bersih benar, itu ganti dengan tadi berapa? 24 atau 23 rakaat. Ya. Oke, kita teruskan ini. I'lam bi anna minan nisa man tahidu sittan. Ini memberi informasi bahwa di antara ibu-ibu perempuan haid ada yang 6 hari. Wa minhunna man tahidu sab'an. Ini yang disebut ghaliban pada umumnya. Fatarji'u ila berikutnya, Pak. Ini dia. Ila man hiya fi sinniha wa aqrab ila mizajiha. Itu berpulang kepada usia atau bercampurnya. Kalau dia sudah punya suami, ya, dia bisa mengukur secara naluriah bahwa ini men. Biasa itu. Udah tahu sama yang punya punya suami. Tapi kalau yang belum, dilihat udah usia men apa usia belum men, gitu maksudnya. Faizas tafti aisirta naqiyah. Oh, izas tan kok ti bukan fa itu. Aisirta naqiyah tahirah. Kalau sudah berhenti bersih, sumi. Kalau itu lagi Ramadan. Ya. Wasolli, dan sholatlah. Ai masyita min faridah wa tatawu. Baik sholat dimaksud atau puasa dimaksud, puasa sholat fardu atau sunnah. Wa huwa a'jabul amrain ilayya ai al-ightisal kulla yaumin salasa marrat ahabbul amrain indi. Kan ada redaksi hadisnya. Huwa a'jabul amrain. Itu yang mana itu? Mandi pada 2 sholat. Mandi pada 2 sholat. Ya dah? Terus wudu. Mandi mau wudu. Nih ai al-ightisal.
perkara yang paling aneh, ya, yaitu maksudnya ikhtisal mandi kulla yaumin, setiap hari, salah samarrat, 3 kali, ahabbul amrain indi, itu justru saya senang. Ahabbu amrain indi, saya senang. Wal amran huma, 2 perkara dimaksud di sini, al iktisar alal wudu likulli shalah, awil iktisal salah samarrat fil yaumi wal lailah. 2 perkara dimaksud adalah pertama, al iktisar alal wudu, cukup wudu bagi setiap sholat, atau mandi 3 kali dalam 1 hari 1 malam. Mandi. Itu yang dimaksud, dia lebih suka. Nih lihat, kalau wudhu setiap sholat wudhu, apa-apa. Gitu dia bahasanya karena suka. Apalagi wudhu kan membawa pahala. Wudhu adalah ibadah. Ya, maka aksaru fi'lan aksaru naf'an, faidatan, fadlan. Yang banyak pekerjaannya itu banyak pahalanya. Kedua terkait mandi. Mandi 3 kali. Zuhur asar sekali. Maghrib isya sekali. Dan subuh sekali. Itu kan 3 kali. Itu yang dimaksud a'jabul amrain ilayya. Amrain 2 perkara. Perkara pertama perkara sholat yang harus mandi dulu. Perkara kedua perkara wudhu. Setiap 1 sholat 1 wudhu. Itu dia. Selesai. Ada tanya boleh? Nggak ada juga boleh. Ayo silakan Pak Jamal, ada yang mau tanya apa udahan? Sholat yang 23 tadi, saya? Ya. Sholat yang 23 tadi? Ya, menutupi yang 6 atau 7 hari itu, yang dia ragu, khawatir itu bukan men gitu maknanya. Cara sholatnya gimana itu, Ustaz? Biasa, alat biasa. Waktu 4-4 zohor, gitu? waktu zohor dia sholat Berarti zohor 5 yang waktu itu pada gitu. waktu itu. Terus habis itu zohor lagi. Terus asar hari itu. Terus habis asar, dia asar lagi. Menutup khawatir kalau yang dia anggap men sesuai dengan hadis selama 6 atau 7 hari itu ternyata bukan men gitu maksud. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Berarti dia waktu istihadah itu dia nggak sholat gitu. Kan emang orang men mah enggak sholat. Oh, jadi kalau Iya, bukannya sebatas no. 6 hari itu sudah dianggap bersih langsung mandi. Kan tadi potongannya gitu. Iya, tapi kan keputusan bahwa itu adalah men, dia ragu. Isyarat hadisnya begitu. Jadi belum Ini tahu yang mana ya. Ustaz yang ragu? Yang hari ke-8 atau gimana? Hari pertama istihadah. sampai ke-6 atau sampai ke-7 gitu. Umpamanya dia putuskan sesuai dengan hadis ini, konsepnya anggap men. Karena anggap men, status hukum sholatnya dia nggak sholat. Nggak sholat. Ternyata kemudian karena dia ragu kayaknya bukan men, sama tuh sama hari ke-8 sampai 20. Nah, maka dibayar itu. Maka sholatnya kodok 8 sampai seolah-olah 20-nya ya. iya, nggak di sini nggak disebut kodok. Coba bertentangan dengan hadis Aisyah. Umirna biqodoi saum la biqodoi sholah. Bagi perempuan nggak ada kodok sholat. Yang men itu. Nah ini ada karena kasusnya tadi sedikit ada Ya, karena potensi setelah 8 ragu. hari itu dia nggak sholat gitu ya. Lah 8 hari mah udah bukan men. Iya, makanya karena itu jadinya dia bayar yang 23 itu kan. Nah kita nggak membahasakan bayar sesuai dengan teks hadis, sholat aja. Dia sholat. Pokoknya Iya. jadi maksudnya
untuk yang di atas 8 tadi gitu kan? Di atas Enggak, 8 sholatnya itu tadi mah 9 kalau di atas 8. sholatnya itu adalah yang hari pertama sampai hari ke-7 itu yang dia Tidak ragu men sholat. atau bukan. Karena dianggap men nggak sholat, tapi ternyata dia ragu apakah itu istihadoh. Makanya Jadi di dia atas melakukan 8, ada di atas ganti 7. sholat. Nah, yang Hmm. pertanyaan saya kan kalau 24 rakaat itu gantinya Ustadz, berarti 6 hari. Iya. Padahal kan sehari itu kan Sehari 17 cuma rakaat. 17. Lah, jangan dipikirin ke situ. Kalau hadisnya bilang segitu ya udah. Nah, makanya Enggak, nih yang maksudnya gini, Sat. Kan tadi 23. Tadi kan teknisnya kan setiap waktu bayar gitu kan. Berarti cuma 17 dong. Kita nggak bisa membedakan antara pikiran kita sama apa sama namanya, sama redaksi hadis. Itu hati. dicampur-campurin, jadinya kita bingung sendiri. Ya Nah, iya enggak, maksudnya Ustaz itu. Makanya nih 24 itu Akhirnya sholat apa? diseret-seret sholat yang 24 atau 23 itu sebagai kodok. Padahal hadis nggak menyebut begitu. Nggak menyebutkan itu. Iya, sholat aja udah. iya, Makanya tadi kan sholatnya Kita berarti 23 itu. menghubungkan dengan kapasitas yang ada. Nah, akhirnya kan jadi kacau. Bukan. Tadi Tahu Ustaz ya? bilang, misalnya sholat zuhur. Habis sholat zuhur, sholat lagi. Bayar yang tadi di Itu atas kan 8 berkaitan pertanyaan bagaimana caranya. iya itu. Kalau Lah iya saya caranya begitu. Masa mau 23 satu salam? Masa mau 24 satu salam? enggak, Nggak maksud saya ada. gini Ustaz. Kita menggantinya itu setelah zuhur dan asar diganti 44 selama 6 hari gitu. Iya, Oh, iya. iya. Ya, berarti Giliran tidak asar tidak kita, terikat dengan 23 tadi dong. hah? Enggak, maksudnya enggak sejumlah 23 tadi dong. Lebih apa kurang? Kurang. Lah iya udah cukupin. Sesuai dengan hadisnya 24 ya 24. Di mana berhentinya? Berarti yang 6 hari, Bu, 6 hari itu diganti Iya, sholat kita kan akal zuhurnya, kita sholat tuh asarnya. ngutak-ngatik itu. Bukan berusaha memahami lalu mempraktekkan. Itu yang jadi persoalan. Persoalannya kenapa? Hal yang ta'abudi dimasukkan kepada disikapi oleh rasio. Padahal itu bukan urusan rasio. Gitu sama dengan hal-hal ta'abudi yang lain. Waktu kalau ditanya-tanya itu namanya merasionalisasikan yang ta'abudi. Iya, apalagi sampai terus ngitung-ngitung kan 24 ya. Jadinya Iya, berapa jadi hari ya? 17. Kan 25 ya, 23. Lah, ibadah mah yang lebih malah bagus. Umpamanya begitu. Ya, Ya, dan Ustaz. itu pun dalam kasus kalau kita mengalami keraguan ini men apa bukan. Ya, Ustaz. Gitu. Ya, pokoknya yang penting kata Pak Jamal beli ember yang gede buat duduk. Renang aja. Enggak, Aduh. Ustaz, pertanyaan saya lagi tadi. Ya, Itu siap. kalau misalnya sholat isya-nya diganti juga, ya, habis sholat isya atau sholat isya lagi. Iya. Sholat maghrib lagi. Itu selama 6 hari berarti lebih dari 24 rakaat gitu kan. Jangan dilebihin. Kalau memang mau 24 ngitung rakaat. jumlahnya. Oh, Ya tidak. jadi cuma beberapa hari dong ya. Nah, iya, kita berpatokan kepada yang mana nih? Pada jumlah rakaat apa jumlah hari? Sesuai Iya, dengan Nah, itu hadis dia menyebutnya rakaat. rakaat. Berarti kan itu cuma Udah, 3 hari lah. teknisnya kita diserahkan ke kita. Kalau misalnya Iya. dengan sholat zuhur, asar, isya, maghrib berarti cuma 3 hari lah gitu. Benar. Satu Itu hari kan aja hitungannya 17. 1 hari. Satu hari aja Iya. 17 rakaat. 2 hari aja udah 34. Tuh, cukup 1 hari. Iya. Oh iya. 1 hari Ya, setengah lah. Maksudnya Gitu. gimana itu saat cukup 1 harinya saat yang 23 itu? Iya Bu, kalau patokan ngitungnya rakaat. Kan 1 hari 1 malam itu 17 rakaat. 17. Ya dah. Oh, Berarti 2 bukan hari dibayar aja. hitungannya 23 itu 1 hari. Kalau saya nangkepnya gitu.
Jadi karena satu hari hitungan satu hari 23 bayarnya gitu. Oh, jadi Makanya saya bilang kalau sehari kan, menurut Ibu 23 kali 6. iya, jadi yang Oh, satu hari kan enggak. 17 Salah, 23 Ibu. kan Nah, ini kurang. yang penting rokaatnya terpenuhi. Iya. Itu mah pemahaman Ibu. Ya makanya Makanya jangan salah beli kalkulator. makanya tadi saya bilang 23-nya itu per hari, bayangan saya tuh per hari hitungannya bayarnya 23 Enggak gitu. disebutin. Jadi pokoknya sholat aja Bu, 3 rakaat. Gitu. Dan kalau abang pada keberatan sholat nggak apa-apa, nanti disolatin apa jamaah. Iya, sekali. Hah? Bisa. Enggak. Disolatin di depan lagi. Iya, Baik. iya. Ada lagi bisa dipahami ya berarti Ibu ya. Yang penting rokaatnya 24. Palingan 2 hari. Iya. Lebih nggak apa-apa lah. Lebih boleh kan Ustadz ya? Boleh. Kenapa? Ya udah. Iya. Iya. Luar biasa. Baik, kalau gitu kita tandai sampai hadis ke 138 ya. Masya Allah. Tadi mulainya 136 Hal baru ini. sampai 138. Oke? Nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak ada tanya, kita bisa cukupkan. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya, hadis ke 139. Masih tentang Amin. tema yang sama. Ya, Head, dan Bob dari head Bu ya. Lina ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya. Tidak ada. Baik, kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allah bihamdika. bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, Ustaz. wabarakatuh. Terima Ya, kasih. sama-sama.